Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa mulianya seseorang apabila dia sudah berhasil melewati dua tahapan dalam pembersihan hatinya yang kita kenal dalam dunia tasawuf, taholli, tahali. Bagaimana seseorang itu mampu untuk membersihkan hatinya dari segala keterikatan pada dunia dan kemudian mengisi kekosongan tersebut dengan hal-hal, sifat-sifat serta perbuatan yang baik. Tapi rasanya belum bisa dikatakan sempurna apabila dia belum mengisinya dengan tahapan yang terakhir dalam pembersihan hati, yaitu tajalli. Apa yang dimaksud dengan tajalli? Kita akan bahas bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot, Ketua Umum PBNU dalam Risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini udah masuk minggu ketiga nih. Sebenarnya mungkin kalau mau panjangin bisa nih sampai berepisode-episode kalau bicara mengenai ilmu tasawuf ya. Satu-satu aja bisa berepisode-episode. Waktu saya ingat dua pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai taholli, mengosongkan hati kita, kemudian tahali, kita hiasi, kita isi dengan hal-hal yang penuh kebaikan. Rasanya kan belum sempurna nih. Ingin nih pengen tahu kalau yang disebut wali Allah itu katanya dia sudah menguasai tajalli. Apa tapi sebenarnya yang dimaksud dengan tajalli itu Pak Said? Ini fase yang terakhir, puncaknya lah. Secara normatif tapi orang tidak akan mencapai tajalli kalau tidak melewati yang tadi itu. Taholli dan tahali. Tapi ada juga orang langsung loncat tajalli ada. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang penyanyi di klub lah kalau zaman sekarang nyanyi di apa? Di bar-bar gitu ya. Begitu taubat langsung tajalli. Nah, tajalli merupakan apa? Merupakan puncaknya iman kita, puncaknya ihsan kita, puncaknya ma'rifat seseorang. Sebenarnya kan tajalli itu puncaknya ma'rifat, tapi sebelum ma'rifat itu ada juga pernik-perniknya, tanda-tandanya orang ma'rifat. Apa itu Pak? Pertama, tumakninah. Tumakninah itu happy, enjoy, senang. Ketika kita melakukan sholat, senang. Ketika kita tidak maksiat, senang. Kan kalau tadi masih kepaksa kan? Kalau sudah tumakninah ini, sholat itu happy. Sedang susah, sholat. Ada problem, sholat. Ada sesuatu yang nggak enak di pikiran, sholat. Seperti Rasulullah. Sholat semalam-malam sampai apa? Pakai bengkak-bengkak. Siti Aisyah protes. Kenapa sih engkau kan Rasulullah? Engkau kan sudah dijamin lah. Dijamin. Kenapa mau sholat sampai bengkak-bengkak? Walhasil sampai meninggalkan Siti Aisyah. Jawabannya apa? Apakah salah kalau aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Jadi apa? Tumakninahnya itu ketika sholat. Ketika di luar sholat dia gelisah. Ketika di luar sholat dia gelisah, resah. Masuk sholat, tumakninah. Nah itu. Ya, ketika kita pelit, resah. Ketika kita nyumbang, tenang rasanya. Ketika kita enggan, males, susah. Ketika kita rajin, tenang, rasanya puas. Jadi coba sholat itu dimulai dari merenungkan makna yang dibaca. Itu dulu, walaupun masih letterlek sekali maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Coba bayangkan, siapa sih orang yang bisa menolak syaitan? Siapa orang yang bisa melawan syaitan? Godaan tiap saat, tiap detik. Lihat perempuan tergoda, lihat uang tergoda, lihat ini tergoda. Hanya dengan Allah kita berlindung dari syaitan itu. Itu dulu, sederhana dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kerjakan pekerjaan ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Kebelas Kasih Sayang. Artinya apa? Kita pun harus mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Kemudian, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan alam semesta ini. Artinya alam semesta ini semuanya adalah manifestasi dari wujudnya Allah, kekuasaannya Allah, ilmunya Allah,
kemampuannya Allah, kehendaknya Allah. Ketika kita sudah membayangkan seperti itu, kita mulai masuk ke dalam tajalli dikit-dikit. Ya, atau kasar begini deh. Melihat orang cantik, ingat Allah. Melihat orang yang tidak cantik pun, ingat Allah. Melihat burung yang indah, ikan yang indah, ingat Allah. Melihat cacing, kecoak, ingat Allah. Coba, semuanya harus kita sikapi dengan syukur. Alhamdulillah, harus dengan pujian. Alhamdulillah. Bahkan barang siapa yang membenci pada ciptaannya berarti membenci Allah. Itu pelan-pelan dulu. Kalau itu sudah maksimal, sholat itu sudah diikuti dengan arti yang kita baca, terus subhanallah apa artinya, apalagi sampai baca surat misalkan, qul huwallahu ahad apa artinya, sujud tahiyat itu apa artinya. Itu mulai insya Allah orang itu pelan-pelan akan masuk ke makom tajalli. Karena apa? Merasa tenang sholat. Kalau mengikuti maknanya kan sholatnya bisa khusyuk, pelan-pelan sholatnya. Iya. Begitu kita ngebut tuh karena sudah nggak ngurusin artinya itu. Lain kewajiban doang ya, sudah nggak minta artinya, oh cepet-cepetan. Gitu. Coba sholatnya pelan-pelan, ikuti arti yang Anda baca itu, nanti sudah mulai merasa happy sholat, merasa enjoy, enak lepas sholat. Saya bukan merasa paling sempurna, tidak. Tapi keutamaan sholat di Masjidil Haram mempunyai kenikmatan sendiri. Keutamaan sholat di masjid lebih nikmat daripada di rumah. Keutamaan sholat di masjid kecil, nikmat lagi kalau masjid yang besar. Kenikmatan sholat di Masjidil Haram lebih nikmat lagi. Jadi memang tempat juga ada tempat mustajabah. Belum lagi waktunya. Nikmatnya sholat malam jauh daripada nikmatnya sholat siang. Sholat sunnah siang dibandingkan sholat sunnah malam. Jauh sekali bedanya. Merasa happy ketika sholat malam. Pagi-pagi bangun tidur, percaya diri, langkahnya mantap, nggak pernah ada rasa gelisah resah dengan siapapun. Ternyata tumakninah sudah. Setelah tumakninah, ini bagian dari ma'rifat nih. Nah, nanti akan menjadi mahabbah. Cinta kepada Allah. Oh, tadi kita udah masuk nih ke pembahasan mengenai tajalli. Segala sesuatunya itu merupakan manifestasi dari Allah. Kalau saja kita sudah bisa seperti itu melihat hal-hal yang ada di sekitar kita, jangankan lihat yang begitu bagus, lihat yang menurut kita buruk seperti tadi kecoa, tapi itu adalah merupakan manifestasi pada Allah dan situ timbul satu rasa syukur, rasa menghargai. Disitulah kita sudah mulai perlahan-lahan masuk ke dalam fase tajalli. Mudah diucapkan, tapi mungkin tidak mudah juga untuk benar-benar dipraktekkan. Tapi kita harus optimistis, karena tadi juga ada satu contoh, siapa Pak namanya itu Pak, yang bisa langsung lompat itu Pak, potong kompas. Adawiyah, Masya Allah. Ibrahim bin Adham. Nah, siapa tahu itu juga bisa nanti datang ke kita nantinya. Kita akan bahas lagi setelah yang satu ini. Nah, kalau seseorang sudah mencapai tumakninah, dia happy dalam ibadahnya, senang, bahkan rindu, gak sabar pengen cepat-cepat lagi bersolat, zikir dan lain sebagainya. Ada nggak tingkatan berikutnya? Tingkatan berikutnya, mahabbah, cinta kepada Allah. Maka orang itu sholatnya bukan karena surga, bukan takut neraka, karena cinta kepada Allah. Tapi bukankah kita ini? Itu Sayyidah Rabi' Adawiyah tadi, Rabi' Adawiyah mengatakan dia bawa air dan api. Untuk apa ini? Air untuk menyiram neraka, agar sholat saya bukan karena takut neraka. Api untuk bakar surga, agar sholat saya tidak ingin surga. Hapus saja surga neraka itu. Jadi saya sholatnya karena cinta kepada Allah. Uhibbuka hubbain, hubbun li ahli hawa, wa hubbun li anni ara, kata Rabi' Adawiyah. Saya mencintaimu ya Allah dua hal. Cinta karena memang engkau yang layak dicintai. Yang kedua, saya merasa cinta kepadamu karena aku bisa melihatmu ya Allah. Wah, ini sudah tingkat tinggi sekali Mas. Iya, tapi kan kalau di Al-Quran kalau kita mempelajari mengenai tafsirnya, memang ada reward atau ganjaran-ganjaran kalau untuk orang yang beriman, bertakwa, nanti dapat surga gitu. Sehingga akhirnya kan kita justru malah sholat termotivasi gitu. Kelas ta'abbud. Orang yang masih kelasnya takholli, itu ibadahnya masih ta'abbud. Yang seperti tadi itu. Yang taubat, wara' zuhud. Kalau sudah tahalli, ibadahnya namanya taqarrub. Kalau tadi beribadah, ingin cari pahala lah. Kalau taqarrub, mendekatkan diri pada Allah. Nah, orang sudah mencapai tajalli, itu artinya sudah memulai orang itu ma'rifat.
pintu ma'rifat kepada Allah. Masih jauh ini bicara ma'rifat, masih jauh ini. Tumaknina dulu. Ini baru di pintunya nih. Dulu. Baru nanti tajalli artinya melihat segala sesuatu ini yang kelihatan Allah semua. Coba tuh. Karena sesungguhnya alam semesta ini merupakan tajallinya Allah, manifestasi dari wujudnya Allah alam ini. Termasuk kita sendiri. Manifestasi betapa besar, betapa luasnya rahasia kehidupan ini. Rahasia kehidupan ini. Siapa yang bisa menghitung jumlahnya tumbuh-tumbuhan atau warnanya? Siapa bisa menghitung berapa macam ikan? Siapa bisa menghitung berapa macam nggak ada. Sampai benar-benar burung yang berterbangan? Kalau sudah seperti itu, kita hanya ringkas saja. Oh, semuanya adalah merupakan manifestasi dari ketidak berujungnya Allah. Absolutnya Allah. Mutlaknya Allah. Orang sekarang naik ke pesawat apa? Pesawat olang-alik ya, pesawat yang ruang angkasa. Iya, sudah nggak mengenal timur, barat, atas, bawah, samping kanan, samping kiri udah nggak ada. Iya. Apalagi kalau kita tajalli pada Allah. Seorang tajalli pada Allah, ibarat orang sudah naik pesawat olang-alik, sudah nggak peduli dengan kanan kiri, atas, bawah, sudah nggak peduli dengan pujian atau cacian. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Dipuji tidak minder. Dipuji tidak sombong, dicaci tidak minder. Mendapatkan pangkat jabatan, nggak ada sombong. Gus Dur, jadi presiden begitu itu saja. Setelah jadi presidennya begitu, tetap percaya diri, nggak minder, nggak apa. Anak-anaknya pun nggak ada rasa minder, bergaul dengan masyarakat biasa. Iya. Mantan anaknya presiden, anaknya mantan presiden. Beliau sendiri ketika lain sudah nggak apa-apa, nggak ada sedikit pun. Ibunya pun, istrinya pun nggak apa-apa. Anaknya pun nggak ada yang shock. Nggak ada yang kemudian shock apa minder, enggak. Itu kalau orang sudah mulai. Nah, semuanya itu apa bisa? Bisa. Apa bisa kita capai? Semua di dunia ini dibuka kesempatan oleh Allah. Siapa yang mau, siapa yang bersungguh-sungguh. Anda mau takhalli, siap. Anda mau tahalli, siap. Anda mau tajalli, siap. Semua disiapkan Allah. Kullun muyassarun lima khuliq. Semua orang dipermudah apa yang dia inginkan kalau sungguh-sungguh. Nah, mahabbah, mencintai. Kalau sudah cinta pada Allah, mulai orang itu disebut cara formalnya pada bagi orang itu nggak butuh. Waliullah, walinya Allah, kekasihnya Allah. Walinya Allah. Nah, dalam Quran ditegaskan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzan. Ketahuilah Muhammad bahwa para wali Allah itu tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa sedih. Itu wali Allah. Tanda-tandanya. Kapan bisa nyampe ke sana ya, Pak? Masih banyak ketakutan terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi dahsyat ya itu ya kalau kita udah bisa mencapai tingkatan tajalli ini ya. Yang pertama tadi Bapak katakan adalah tumakninah. Bagaimana kita tuh merasa senang, merasa happy dalam menjalankan segala aktivitas ibadah, dan kemudian akhirnya pada saat kita masuk ke tahapan kedua yaitu muhabbah. Kita mencintai apapun yang timbul dari dalam diri maupun ada sekitar kita, karena itu merupakan manifestasinya Allah begitu ya. Ibadah kita pun bukan karena takut kita atau mengharapkan tadi ganjaran atau reward dari Allah gitu, tapi memang semata-mata cinta aja gitu. Jadi Allah mau kasih surga, mau kasih ke neraka juga, gitu kira-kira ya. Iya. Kita akan bahas lagi setelah yang satu ini. Saya tadi sangat tertarik dengan kata wali Allah. Jadi bagaimana kita bisa mencapai makom seperti itu sih, Pak Said? Baik secara pribadi maupun secara umat, itu ada umat itu menjadi kekasih Allah, yaitu umat Nabi Muhammad secara keseluruhan. Itu dimuliakan lebih daripada umat-umat terdahulu. Jadi dengan syarat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dengan syarat umat ini beriman dan berjuang dengan hati yang tegar, teguh, spiritualitas yang tinggi, menjadi khairu umat pilihan, umat yang paling dipuji oleh Allah. Secara pribadi, beberapa orang dianggap kekasih Allah yang luar biasa. Bayangkan, di 9 orang ini yang terkenal dengan wali songo, wali 9, bahasa Arabnya al-awliya ittis'ah, para wali 9. Kita bisa renungkan
Wali 9, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Kalijogo. Tidak semua orang itu ahli agama. Tidak semua orang itu, beliau-beliau itu hafidz Quran, hadis. Enggak. Yang ahli alim agama itu Sunan Gunung Jati dan Sunan Kudus. Yang lainnya tuh dai, seorang yang ngajak orang masuk Islam. Dengan modal hati ikhlas, bergaul yang baik, saling menghormati, diberi contoh, menjadi contoh dengan budi pekerti yang luhur. Orang Jawa berbondong-bondong masuk Islam. Bukan karena ilmunya beliau, bukan karena jabatannya, bukan karena apa. Beliau mati juga nggak meninggalkan villa, nggak meninggalkan istana. Masing-masing meninggalkan masjid. Masjid Sunan Kalijogo, ini Masjid Sunan Demak. Nggak ada yang meninggalkan ini istananya, ini villanya, nggak ada. Coba. Dan itu hanya membutuhkan waktu 50 tahun. Bisa menghilangkan Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya. 3 imperium yang besar bisa hilang tanpa peperangan, tanpa konfrontasi peperangan. Tapi memberi contoh dengan contoh yang baik, hati yang ikhlas, yang tulus, yang mahabbah, memberikan cinta kepada masyarakat. Masyarakat berbondong-bondong simpati pada Islam, masuk Islam. Seorang yang sudah mulai ma'rifat, itu artinya sudah mengenal hakikatnya satu sisi dari beberapa sisi asma Allah. Jadi udah maksimal. Tidak ada orang yang bisa memahami ma'rifat 100% pada Allah. Memahami hakikatnya Allah. Nggak ada. Kata Nabi, kata Rasul. Nggak bisa. Jadi maksimal kita memahami, masuki wilayah ma'rifat, mengenal hubungan antara alam dengan asma-asmanya Allah. Jadi banyak yang bisa kita buktikan. Yang kita bisa buktikan banyak. Apa nih Pak? Nabi Ibrahim dibakar. Secara kausalitas kosong dong. Ya. Tapi Allah mengatakan, ya narukuni bardaw wassalamu ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau pendingin, tapi juga penyelamat. Seandainya Allah tidak menambahkan kata-kata penyelamat, niscaya Ibrahim mati kedinginan di dalam api. Iya benar. Karena ada wassalaman, pendingin dan penyelamat. Rasulullah 350 orang, 314 orang lah, 314 orang mengalahkan 1000 orang di perang Badar itu. Apa itu bukan manifestasi dari kekuasaan Allah, manifestasi dari kehendak Allah, manifestasi dari kekuasaan, kehendaknya, ilmunya dan kecuali baiknya Allah. Itu luar biasa. Banyak cerita-cerita seperti itu. Maaf nih Pak Said. Tadi yang Pak Said sudah ceritakan panjang lebar ini, itu kan adalah sejarah-sejarah di masa perjuangan para wali, kemudian sampai ke Nabi tercinta kita Rasulullah, Nabi Ibrahim juga. Tapi sekarang umat masa kini kita juga terus berjuang nih. Ini untuk contoh cermin dari kita. Bagaimana maksudnya kita menghadapi artinya dunia yang sudah segitu boleh dikatakan luar biasa ganasnya. Ingat nggak dongengnya Nabi Musa ketika dihanyutkan sungai oleh ibunya, kakak perempuannya lah, karena bayi-bayi yang laki-laki disembelih semua. Siapa yang kemana itu perginya si bayi yang dalam kotak itu ke pangkuannya Siti Asyah, istrinya Fir'aun. Masuklah ke dalam istana Fir'aun. Di pangkuannya Asyah seorang mukminah, abidah, mukhlisah, seorang beriman, beribadah si Asyah ini. Walaupun hidup di tengah-tengah istana yang penuh dengan kekufuran, penuh dengan kemungkarotan, penuh dengan kemaksiatan, Musa menjadi orang baik. Kenapa? Dipangku oleh orang yang baik. Hidup di Jakarta, banyak sekali maksiat, banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan. Tapi kalau Anda masih di pangkuannya orang yang baik-baik, menjadi orang baik. Jadi artinya ini hidup di Amerika, hidup di Belanda, tetap kita bisa, asal bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang baik. Ini contohnya itulah udah. Contoh itu harus kita pegang contoh. Jadi ini bisa menjadi satu yang membuat kita harus optimistis gitu menghadapi kehidupan ke depan. Cermin sejarah itu untuk kita ambil pelajaran sejarah itu. Maka dikatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, mampu mengenal dirinya, berarti dia sudah ma'rifat kepada Allah. Kenal nggak dengan diri Anda? Kalau begitu orang sudah kenal dirinya sendiri, maka sudah ada tanda-tanda orang ini mulai kenal dengan Allah. Biasanya kita exercise yang paling sederhana untuk mengenal diri kita sebelum akhirnya mengenal Allah. Dengan apa sih Pak Said?
Ya dengan hal-hal yang bersifat tadi itu, sebagai sejarah tadi itu. Sebagai tantangan, menghadapi tantangan kita tegar, mengambil sejarah Nabi Muhammad, misalkan. Makanya Tuhan menceritakan segala sesuatu dalam Al-Quran itu supaya kita ambil pelajaran. Bagaimana Nabi Ayub, seorang Nabi dikasih penyakit yang luar biasa. Bagaimana Nabi Musa, dengan cobaan yang dikejar-kejar Fir'aun, sampai dia selamat. Nah, gitu, hasil semuanya adalah pelajaran yang harus kita ambil teladan dari kisah-kisah itu. Bukan hanya cukup dengan dongeng. Coba kita ambil pelajaran yang sangat indah sekali. Ini dahsyat banget nih, teguran juga nih buat saya secara pribadi. Selama ini kan kalau baca Quran, mohon maaf sebaliknya. Ada seorang namanya Musa, dididik oleh Nabi Musa menjadi kafir. Namanya Musa Samiri. Padahal udah membawa nama yang kenabian lah, boleh dikatakan seperti itu kan. Orang ini dididik oleh Nabi Musa menjadi orang kafir. Namanya bisa Musa juga Samiri. Seperti itu. Iya, yang menciptakan sembahan sapi disembah. Itu Musa Samiri namanya. Artinya nggak jaminan juga begitu ya Pak Said. Ya, tadi Nabi Musa sendiri hidup di tengah-tengah. Kemudaratan, kekufuran. Di setiap pojok ada berhala, ada menyan, ada apa gitu kan. Malah di tengah-tengah istana yang istilahnya Tuhan lah. Iya. Istilahnya Tuhan juga. Dan setiap saat melihat orang menyembah Fir'aun, dia di situ. Tapi di pangkuannya seorang Asia, dia menjadi nabi. Masa kita nggak bisa seperti itu? Di Jakarta kita bisa. Banyak tantangan, banyak godaan, banyak keraguan, banyak jebakan. Masa nggak bisa selamat? Nggak bisa seperti Nabi Musa yang di pangkuannya Asia? Insya Allah bisa. Hidup di mana saja, kalau Anda mengenal diri Anda, pasti mengenal Allah. Jadi kesimpulannya dari kesemuanya ini adalah bukan di mana kita tinggal, bukan dengan siapa, tapi adalah memang kesempatan kita untuk menjadi seorang wali Allah itu terbuka lebar. Sebenarnya. Bukannya hanya milik tadi para nabi, para rasul, termasuk juga wali-wali yang tadi dikatakan wali songo. Contohnya kan tidak harus di masjid. Tidak harus di masjid. Kita yang memang mungkin punya tetap kesibukan dan lain sebagainya juga bisa. Tapi tentu kita harus mau belajar. Belajar dari mana? Dari sejarah. Selama ini mungkin ini juga teguran secara pribadi. Kita baca Quran, ya hanya membaca artinya bahasa Arabnya saja. Kita seringkali ya tidak mau mengkaji apa yang menjadi maknanya. Dan di situ kan banyak sekali cerita tentang kenabian yang di situ akan semakin membuat kita lebih mendekat, lebih bisa merasakan kebesaran Allah. Dan itu semuanya ada tanda-tanda di sekitar kita. Kalau kita mau lebih peka, kita asah, kita juga selalu berada dalam lingkungan-lingkungan yang secara suportif untuk bisa menjaga kita terus harapannya mencapai makrifat kepada Allah. Luar biasa ya belajar mengenai ilmu tasawuf ini. Terima kasih banyak Pak Said. 3 episode kita coba membahas, walaupun saya yakin Pak Said pasti belum puas ini karena masih banyak sebenarnya kalau penjabaran ilmu tasawuf, dan semoga nanti kita akan coba carikan lagi tema-tema yang tidak kalah menarik lainnya yang terus bisa membuat kita menjadi insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Kita akan jumpa lagi di episode mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga terus memberikan hidayah demi hidayah kepada kita semua. Kita jumpa lagi masih dalam risalah informasi Islami jiwa muslimin sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.